Di 2021 ini, GP Turki disiapin buat mengganti GP Kanada yang nggak jadi di bulan Juni. Terus, karena masalah karantina dengan negara Inggris, negara tempat mayoritas tim F1 berasal, ngebuat jadi nggak memungkinkan balapan di bulan Juni. Ini ngebuat GP Turki dimundurin ke awal Oktober buat ngegantiin GP Singapura yang nggak jadi. Ternyata diubah lagi oleh FIA karena FIA mutusin buat ngurangin jumlah balapan dari yang tadinya 23 race jadi 22 race. Akhirnya jadi masuk ke kalender terbaru F1 di 2021 ini di tanggal 10 Oktober. GP Turki yang sejatinya hanya pemain pengganti, tapi ternyata malah menjadi pemain kunci. Di tahun kemarin, GP Turki menjadi balapan yang memastikan Lewis meraih juara dunia ketujuhnya. Balapan tahun kemarin sangat seru karena trek yang baru aja di aspal itu ternyata sangat licin ketika trek dalam kondisi basah. Di tahun ini, Turki juga sukses menjadi super sub. Hadir sebagai balapan pengganti tapi bisa memberi kejutan. Sepanjang balapan, trek selalu dalam kondisi basah. Ya, nggak basah-basah banget sih, tapi juga nggak pernah benar-benar kering, karena hujan gerimis sesekali turun dan kondisi cuaca mendung sepanjang balapan berdurasi 58 lap itu. Mercedes diunggulkan sepanjang weekend. Di sesi latihan bebas, Lewis bisa mencatatkan waktu terbaik sepanjang sejarah trek Istanbul Park ini. Dia lebih cepat 0,5 detik dari rekor catatan waktunya Juan Pablo Montoya di 2005. Selama kualifikasi juga sama, dua Mercedes bisa ada di posisi 1 dan 2 dengan gap 0,3 detik dari Verstappen di posisi 3. Ya, meskipun akhirnya Lewis kelempar ke posisi 11 karena kena penalti akibat pergantian komponen ICE alias Internal Combustion Engine. Jadi pertanyaan juga nih, kenapa ya Sainz dan Ricciardo yang ganti mesin kok di penalti sampai ke belakang grid sedangkan Lewis enggak? Ini karena Sainz dan Ricciardo ganti mesin secara keseluruhan, sedangkan Lewis cuma ganti salah satu komponen mesin. Ingat, komponen mesin V6 ini ada banyak, mulai dari turbocharge, ICE, MGUK, MJUH, exhaust, energy store, dan kontrol elektronik. Nah, kalau ada satu komponen yang diganti melebihi kuota yang sudah ditentukan, maka akan penalti 10 grid. Kalau tambah lagi, maka penaltinya tambah 5 grid. Dan jika lebih dari 2 komponen diganti, otomatis akan start dari paling belakang. Ya gitu, biasa peraturan di F1, ribet. Di balapan yang basah itu, ternyata nggak menghasilkan balapan yang chaos. Bahkan nggak ada DNF ataupun kecelakaan. Safety car aja nggak keluar. Paling kalaupun ada sedikit insiden, itu terjadi di awal balap ketika Gasly dan Alonso bersentuhan yang bikin Alonso spin dan kelempar ke belakang. Apesnya lagi, Alonso makin gak bisa bersaing setelah dia juga kena penalti karena senggolan dengan Mick Schumacher. Sayang banget sih, padahal Alonso ini bisa start dari posisi 5 dan Schumacher juga bisa start dari posisi 14. Tapi balap mereka hancur karena insiden itu tadi. Kondisi trek yang gak kunjung kering ngebuat pembalap dan mekanik terus berusaha mengupdate kondisi trek dan mensimulasikan beragam kemungkinan. Mau pakai ban apa? Karena dibilang basah juga yang nggak basah-basah banget, dibilang kering juga belum, karena di racing line belum kelihatan ada area yang benar-benar kering. Sementara posisinya hujan cuma turun sesekali dan itu juga gerimis doang dan matahari juga nggak kunjung muncul. Di kondisi yang serba salah itu, Ricciardo yang ketahan di belakang mencoba untuk masuk pit lebih awal dengan ban intermediate yang baru. Ternyata catatan waktu Ricciardo lebih lambat sepersekian detik dari Leclerc yang berada di posisi 3. Ini membuat para tim memutuskan untuk nggak melakukan pit stop, karena sia-sia aja pit stop kalau waktunya nggak jadi lebih baik. Mayoritas pembalap pun tetap bertahan di trek sampai lap 30-an. Normalnya di GP Turki ini bisa pakai 1 atau 2 kali pit stop dengan jendela pit stop di lap 20 untuk sekali pit atau di lap belasan untuk pit pertama dan 30 akhir untuk pit kedua kalau pakai strategi 2 kali pit stop. Sedangkan di kondisi semi basah ini, ban intermediate-nya masih tetap bagus lap time-nya meskipun udah sampai di lap 30-an, yang artinya sudah lebih dari setengah jarak lomba. Ini karena dengan makin ausnya ban intermediate, akhirnya ngebuat tapak ban di tengah jadi mulai aus dan ban berubah jadi semi slick. Kondisi ban yang masih menyisakan tapak di sisinya udah cukup memberikan grip di kondisi trek yang semi basah itu. Ini yang ngebuat ban mayoritas pembalap masih bisa mencatatkan lap time yang bagus. Hamilton yang start dari posisi 11 berusaha menerobos naik untuk tetap menjaga peluang untuk menjadi juara dunia. Dan emang terbukti bisa naik sampai ke posisi 5 dengan lumayan cepat, meskipun sempat ketahan beberapa lap di belakang Tsunoda, sebelum akhirnya juga bertemu Checo di posisi 4. Ya, dua-duanya emang orang-orangnya Red Bull sih. Wajar lah kalau ditahan. Hamilton yang lap time-nya lebih bagus dari Checo, akhirnya bisa mendapat peluang nyalip di lap 34. Checo yang emang ditugasin buat sebisa mungkin untuk menahan Mercedes, kini melakukan tugasnya dengan sangat baik. Checo bisa berduel dan bertahan dari serangan Hamilton. Opung Helmut dijamin senang sih ngelihat aksi Checo hari ini. Hamilton yang ketahan di belakang Checo akhirnya naik juga ketika Checo pit stop.
Tapi kecepatan Hamilton mau nggak mau sempat turun karena ketahan Ceko. Kondisi trek yang membingungkan itu membuat para pembalap dilema, mau pit atau enggak. Pada akhirnya memang mayoritas pembalap pit di antara lap 35-40, dan semuanya tetap memilih untuk mengganti ke ban Inter, kecuali Vettel yang mencoba pakai ban medium setelah dia berdiskusi sama race engineer-nya. Vettel yang udah kejebak di belakang memilih berjudi dengan pakai ban kering. Keputusan ini bisa dipahami sih. Di kondisi semi kering ini, kalau pertaruhannya tepat, Vettel bisa dipastikan merangkak jauh ke atas. Tapi sayangnya kondisi trek Istanbul yang tricky, aspalnya ini ternyata masih terlalu licin untuk ban kering. Vettel jadi struggling abis dengan ban mediumnya itu dan langsung diminta ganti di lap berikutnya. Lap makin terus berjalan, Bottas, Max, dan Ceko udah pada pit. Di depan tinggal Leclerc dan Hamilton yang belum pit, selain Ocon yang berada di sektor tengah. Data memang menunjukkan set ban lamanya Leclerc dan Lewis lebih cepat daripada ban Inter barunya pembalap lain kayak Bottas, Max, dan Perez. Makanya mereka memilih bertahan dan berharap kondisi trek makin kering di akhir dan mereka kalaupun harus ganti ban, bisa ganti ke ban kering. Kalau ini kejadian, bisa dipastikan Leclerc atau Lewis bisa jadi juaranya karena mendapatkan tambahan keuntungan 1 kali pit stop. Ferrari ngelihat kondisi ban baru Inter nggak lebih bagus dari ban Inter bekas, mereka pun meminta Leclerc tetap bertahan dan kalau bisa sampai akhir nggak usah pit stop, dengan harapan jadi juara. Maunya sih gitu. Dan di saat kayak gitu Leclerc nanya, If we stay at this pace, what are we looking for in terms of position? If we can keep Bottas behind P1. ya iyalah kalau lu bisa nahan Bottas sampai akhir ya lu bisa juara. Ferrari ini ada-ada aja. Tapi nyatanya Leclerc yang masih belum pit akhirnya makin kehilangan grip. Kondisi ini terjadi karena bannya makin aus, jadi makin dingin bannya. Karena kehabisan kompon karetnya itu. Akibatnya, Leclerc beberapa kali mengalami lock up. Dan jelas aja dengan kondisi ban yang udah collapse kayak gitu, dengan gampang dia pun disalip sama Bottas. Ya bener-bener nih master blend ya, nggak ada obat. Ferrari pun memilih untuk ganti bannya Leclerc di lap 47, ini ngebuat Hamilton naik ke posisi 3. Jadi ternyata ban Inter baru itu baru mulai aus tapak bannya dan cocok buat kondisi trek semi basah Istanbul ini setelah melewati 5 atau lap penggunaan. Terbukti ketika ban Inter itu sudah mulai aus di tengahnya, ban baru itu bisa lebih cepat 3 detik per lap dari ban bekas yang masih bertahan di trek. Di sisi lain, Lewis yang juga belum pit merasa masih baik-baik aja dengan bannya. Baik itu dari feeling dan berdasarkan catatan waktunya. Makanya dia terus melaju. Sebenarnya Lewis udah diminta masuk pit di lap 41 untuk mengganti ke ban Inter yang baru. Cuma Lewis menolak karena selain waktunya masih bagus, dia juga merasa trek akan terus mengering di akhir balap. Dari lap 41 sampai lap 49, Lewis dengan race engineer-nya, Peter Bonington, berdiskusi soal pergantian ban ini. Dan ban Inter baru tetap belum bisa menunjukin waktu yang signifikan. Catatan rataan ban Inter baru ada di angka 1 menit 33 detik, sedangkan lap time-nya Lewis ada di angka 1 menit 35 sampai 36 detik. Ya cuma sekitar beda 3 detikan. Makanya Lewis ngotot nggak pengen pit. Tapi di lap 50, tim engineer-nya Lewis memutuskan untuk memaksa Lewis masuk dan membuat posisinya mundur ke posisi 5. Dengan sisa 8 lap lagi, Lewis nggak bisa berbuat banyak dan nggak bisa menyalip Leclerc yang ada di posisi keempat. Dari hasil ini ngebuat Lewis kecewa dengan strategi timnya. Tapi langkah ini diambil oleh Mercedes karena mereka khawatir bannya nggak akan bertahan sampai akhir balap. Mereka khawatir bannya akan terus kehilangan waktu atau kondisi terburuknya bannya pecah di akhir balap yang tentunya akan ngebuat Lewis bisa nggak dapat poin sama sekali. Ocon yang akhirnya nggak pit sama sekali memang membuahkan hasil, yaitu finish di posisi 10. Tapi berkaca pada lap time-nya Ocon di 5 lap terakhir, dia kehilangan waktu 17 detik dari Stroll yang mengejar dia, dan memang akhirnya kesalip. Dan kondisi bannya benar-benar botak dan tinggal dikit lagi pecah. Jadi emang nggak salah sih Mercedes akhirnya ganti ban untuk Lewis ini. Dalam persaingan juara dunia yang sangat ketat, tentu keputusan tamak bukan pilihan bijak. Di podium kita mendapati Bottas yang bisa membalas hasil memalukan di GP Turki tahun kemarin di mana dia spin sebanyak 6 kali dengan menang secara meyakinkan. Dan 2 Red Bull dengan kelir putih merahnya sebagai tribut perpisahan dengan Honda. Ya harusnya sih ini dilakukan di kandang mereka di GP Jepang, tapi karena GP Jepangnya nggak jadi dan dipindahkan ke Turki, mau nggak mau kampung halamannya juga jadi pindah. Ya sisi baiknya Red Bull memutus jinx special livery yang katanya selalu mendapat buruk kalau pakai kelir khusus. Akhir kata GP Turki kemarin kita bisa ambil pelajaran kalau di kondisi trek basah itu nggak ada kewajiban untuk mengganti ban, dan Istanbul Park yang punya tikungan nomor 8 super challenging ini kayaknya perlu dipertimbangkan sebagai gelaran tetap, alih-alih cuma jadi balapan cadangan. Semoga lu suka dengan konten ini. Kalau ada interpretasi gue yang keliru, jangan ragu buat komen. Gue terbuka banget untuk saling sharing dan diskusi. Terakhir, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu.